film dengan judul 27 Steps of Mai. 27 Steps of Mai menceritakan tentang perempuan yang bernama Mai. Jadi dia menjalani hari-hari kelamnya ketika setelah dirinya mengalami pemerkosaan oleh sejumlah lelaki ketika dirinya masih berusia 14 tahun. Jadi walaupun udah bertahun-tahun nih, Mai itu udah tumbuh jadi perempuan yang dewasa seutuhnya, tumbuh bersama luka dan trauma karena kejadian tersebut kan. Dia juga memilih buat memutusin ikatannya di dunia luar dan dia hidup dengan kesenyapan. Jadi dia kehidupan sehari-harinya hanya berdiam diri di kamar. Setiap kali dia terbayang akan tindakan pelecehan tersebut, dia tuh selalu melakukan self harm dengan menyayat pergelangan tangannya tanpa ragu sedikit pun. Lalu kondisi yang dialami sama Mai itu ngebuat ayahnya yang bernama Lukman Sardi terpukul akan hidup dengan penyesalan karena ayahnya tuh merasa gagal buat melindungi putri semata wayangnya dengan kejadian pelecehan tersebut. Semenjak kejadian itu, Mai itu bahkan nggak berkomunikasi sama sekali dengan bapaknya. Jadi Mai itu nggak ngomong sepatah kata pun dengan bapaknya. Jadi Mai cuma menghabiskan waktunya di dalam kamar aja. Jadi yang bisa menyembuhkan Mai itu setelah berjalannya waktu adalah waktu. Jadi seiring berjalannya waktu, luka emosional Mai itu perlahan mulai sembuh. Walaupun prosesnya lambat, tapi itu bisa konsisten. Dan juga ada dukungan sosial. Kehadiran orang-orang terdekat seperti ayahnya, tetangga yang jadi sahabatnya, itu membuat Mai itu merasa aman dan ada rasa dukungan emosional yang sangat penting gitu kan. Jadi keadaan psikologis Mai itu dapat digambarkan dengan isolasi dan penarikan diri. Jadi salah satu ciri khas Mai itu dia kecenderungan untuk mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Ia membangun tembok pelindung untuk menghindari interaksi dengan orang lain gitu. Situasi ini tuh dapat memicu kembali traumanya. Dan juga disolasi. Mai sering mengalami disolasi, yaitu keadaan di mana pikirannya seolah-olah terpisah dari tubuhnya. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang umum terjadi pada korban untuk mengurangi intensitas emosi yang menyakitkan. Lalu ada depresi. Jadi perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan harapan adalah hal yang sering dirasakan oleh Mai. Jadi trauma yang dialami Mai itu membuat sulit buat menikmati hidup dan menemukan makna dalam kehidupannya. Ada juga cemas dan ketakutan. Jadi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan adalah reaksi yang wajar setelah mengalami trauma. Mai hidup dalam ketakutan akan pengulangan peristiwa traumatis dan kesulitan untuk merasa dirinya aman. Ada juga frustasi dan marah. Jadi kemarahan adalah emosi yang sering muncul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan yang dialaminya. Jadi Mai itu menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang terakhir itu ada kesulitan membangun kepercayaan. Jadi traumanya itu merusak kemampuan seseorang untuk mempercayai orang lain. Jadi Mai kesulitan untuk membuka dirinya dan membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya karena Mai merasa sulit percaya lagi buat percaya sama orang lain dalam keadaan psikologisnya. Juga ada dampak perkembangan emosionalnya Mai. Jadi dampak perkembangan emosionalnya Mai itu sulit mengelola emosi. Jadi Mai itu mungkin kesulitan untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi secara sehat. Jadi dia mengalami fluktuasi mood yang ekstrim dari sangat sedih hingga sangat marah. Jadi moodnya dia tuh mudah berganti dari sedih langsung ke marah gitu. Jadi ada kepercayaan diri rendah. Jadi trauma dapat merusak kepercayaan diri Mai, membuatnya merasa tidak berharga dan dia tuh merasa dirinya nggak layak buat dicintai gitu kan. Ada juga masalah dalam membentuk hubungan. Jadi Mai kesulitan buat membangun hubungan yang sehat dengan orang lain karena takut akan pengulangan trauma tersebut. Dan ada juga perasaan bersalah dalam dirinya sendiri. Jadi korban kekerasan seksual itu seringkali menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Padahal itu bukan kesalahan dirinya sendiri, bukan pure kesalahan dirinya sendiri. Jadi yang dapat menyebabkan perasaan bersalah yang mendalam. Terus ada juga perkembangan sosial. Jadi isolasi diri. Jadi Mai cenderung menarik diri dari lingkungan sosial dan menghindari interaksi dari orang lain.
Jadi selama bertahun-tahun Mai itu menghindari dari interaksi sosial dengan orang lain. Ada juga kesulitan berkomunikasi. Jadi trauma dapat mengaruhi kemampuan Mai untuk berkomunikasi secara efektif, jadi baik secara verbal maupun nonverbal. Ada juga masalah dalam beradaptasi di lingkungan baru. Mai mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah atau pekerjaan. Jadi dia sulit beradaptasi di lingkungan sekolah atau pekerjaan dia yang baru gitu. Ada perkembangan kognitif, ada konsentrasi terganggu. Jadi trauma dapat menyebabkan kesulitan dalam berkonsentrasi dan fokus pada tugas-tugas tertentu. Selanjutnya ada masalah dalam mengambil keputusan. Mai mungkin kesulitan dalam mengambil keputusan karena merasa tidak mampu atau tidak yakin dalam pilihannya. Lalu ada gangguan ingatan. Beberapa korban trauma mengalami gangguan ingatan terutama dalam terkait peristiwa traumatis. Jadi hal yang bisa membuat Mai sembuh dari traumanya adalah waktu. Jadi waktu adalah penyembuhan terbaik. Jadi seiring berjalannya waktu, luka emosional Mai perlahan mulai sembuh. Jadi meskipun prosesnya lambat, tapi waktu ini konsisten. Lalu ada juga dukungan sosial. Jadi kehadiran orang-orang terdekat seperti ayah, tetangga, terus sahabatnya itu membuat Mai merasa aman dalam dukungan emosional yang sangat penting. Lalu ada juga ekspresi diri. Melalui seni, khususnya membuat boneka, Mai menemukan cara untuk mengekspresikan emosi dan pikirannya dan yang terpendam nih. Jadi kegiatan kreatif ini menjadi semacam terapi bagi dirinya sendiri. Lalu ada pertemuan dengan orang baru. Jadi kedatangan tetangga baru yang menjadi sahabatnya membuat Mai membuka diri dan mencoba membangun hubungan yang baru. Ada juga proses penerimaan. Seiring berjalannya waktu, Mai belajar menerima apa yang telah terjadi pada dirinya dan tidak menyalahkan dirinya sendiri. Lalu yang terakhir ada harapan. Meskipun masa depannya masih penuh ketidakpastian, Mai mulai memiliki harapan untuk hidup yang lebih baik. Sekian review film dari saya, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.